Debat Capres putaran pertama berlangsung seru. Lantas bagaimana tanggapan warga terhadap debat Capres semalam? Apakah debat tadi malam mampu membuat warga makin yakin dengan Capres pilihannya atau justru mungkin malah tertarik dengan Capres lainnya? Kita akan menyimak laporan dari reporter TV One. Ada Herninda Febiola dari Bilangan, Jakarta Selatan. Herninda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Tisa dan juga pemirsa, debat Capres yang perdana diadakan semalam memang sangat meriah di mana para Capres nomor urut 1, 2 maupun 3 sangat tegas dalam menyampaikan gagasannya, ide-idenya, program-program serta visi misi mereka yang berkaitan dengan soal penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi hingga pelayanan publik. Dan tentunya pemirsa, hari ini masih hangat-hangatnya nih perbincangan di antara masyarakat terkait debat Capres 2024 semalam. Saya akan langsung mengajak Anda berbincang dengan narasumber saya yaitu Mas Fatur. Bagaimana Mas Fatur? Selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Oke, gimana nih Mas tanggapan dengan debat Capres semalam? Ya, menurut saya debat Capres ini bagus ya diadakan. Karena para pemilih jadi mengetahui kualitas para capres-capres nantinya untuk dipilih. Tapi ada beberapa hal yang harus kita cermati ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kurang tajam gitu. Jadi kurang menusuk gitu. Nanti untuk debat selanjutnya biar makin seru, makin keren. Jadi pertanyaannya makin mantap gitu aja sih. Menurut saya gitu aja. Oke, lalu gimana nih Mas, poin yang menarik dari debat Capres semalam ada apa sih menurut Mas kejadiannya gitu? Yang menarik tuh kayak semalam mengenai putusan MK yang ditanggapi kurang tajam ya. Jadi dari beberapa calon itu ada yang mengatakan ya kita tahulah gitu, itu. Jadi kayak kurang itu. Jadi nanti untuk berikutnya biar makin tajam aja. Oke, terima kasih Mas Fatur. Nah, selanjutnya pemirsa bukan hanya Mas Fatur, saya akan mewawancarai Mas Melki selaku masyarakat juga nih tentang tanggapan debat Capres semalam, Mas. Bagaimana nih Mas Melki? Ya, menurut saya debat Capres semalam cukup menegangkan ya, di mana antara paslon saling memaparkan gagasan mereka terkait HAM dan lain-lainnya. Ya. Kalau visi misi yang mereka kemukakan udah cukup memuaskan atau tajam nggak sih Mas? Menurut saya visi misi mereka sih kayak kurang pas ya. Karena menurut saya yang maunya ya, ini mau pendapat saya, maunya di dalam visi misi mereka itu juga ada yang namanya perbaikan tingkat toleransi di negara kita ini. Karena kita lihat di negara kita ini tingkat toleransinya cukup berkurang. Ya, begitu menurut saya. Oke, jadi begitu pemirsa tanggapan dari masyarakat. Selain itu saya akan mewawancarai suara dari perwakilan generasi Z nih, yaitu ada Mas Ridwan. Gimana Mas sebagai generasi Z menanggapi tentang debat Capres perdana 2024 semalam Mas? Debat Capres tadi malam ya, sangat menarik bagi saya. Bukan berarti saya mewakili seluruh generasi Z, tapi kalau menurut saya pribadi memang sangat menarik. Dari debat Capres malam kita dapat mengetahui kualitas berpikir dalam hal ini ketika para capresnya itu menyelesaikan suatu pertanyaan dari masalah-masalah yang ada, terus dia dia pecahkan gitu kan. Kita jadi semakin aware dengan apa yang mereka sampaikan dan semakin mantap dengan apa yang akan kita pilih. Seperti itu kalau dari saya, Mbak. Pertanyaan terakhir Mas Ridwan, sebagai seorang mahasiswa nih Mas, ada gak sih gagasan yang ingin Mas Ridwan suarakan untuk para Capres 2024? Mungkin kalau dari saya pribadi ya, saya tidak berani mau bilang kalau saya mewakili seluruh mahasiswa di Indonesia. Kalau saya pribadi mungkin mengenai pendidikan ya. Pendidikan sendiri di Indonesia tidak dikatakan yang terbaik, tapi mungkin masih bisa dikembangkan, seperti itu. Terima kasih Mas Ridwan. Nah, begitu pemirsa tanggapan dari beberapa masyarakat yang saya sudah mintai keterangannya terkait bagaimana jalannya debat Capres 2024 semalam. Dan juga pemirsa, memang para suara dari masyarakat ini menanggapi jika
cukup panas dan meriah acara debat semalam, namun masih perlu masukan dan saran untuk di debat berikutnya. Begitu pemirsa, kembali ke studio Tisa. Baik, terima kasih Febiola atas laporan Anda.